Hai, saya Dul Jalani bersama gitaris saya Butski. Kita akan membawakan lagu yang baru saya rilis berjudul Sebenarnya Selamanya. Kini takdir pun memisahkan kita dengan jarak yang jauh. Rasa yang ku genggam akan selalu utuh dan takkan pernah luruh. Oh, hanya ada kamu di dalam lubuk hatiku. Selamanya hanya kamu cintaku. Aku pun pernah merasakan cinta, hanya kau yang terasa. Oh, sisanya hanya melanjutkan hidup, membayangkan kau ada. Oh, hanya ada kamu di dalam lubuk hatiku. Selamanya hanya kamu cintaku. Sebenarnya selamanya hanya kamu. Sebenarnya selamanya hanya kamu. Sebenarnya. Oh, hanya ada kamu
Terima kasih. Lagu kedua ini single perdana yang aku rilis tahun 2017. Berjudul Kamu dan Aku. Mengapa kau tak pernah tahu bahwa ku selalu bermimpi tentang cinta kita ini, tentang kau dan aku. Kamu dan aku untuk selamanya. Kamu dan aku. Dan mengapa kau tak pernah menyempatkan satu detik saja untuk mengatakan bahwa kamu cinta aku. Kamu dan aku untuk selamanya. Kamu dan aku. Bahwa ku selalu merindukan kamu. Kamu dan aku untuk selamanya. Kamu dan aku untuk selamanya. Kamu dan aku untuk selamanya. Kamu dan aku. Kamu dan aku untuk selamanya. Kamu dan aku. Thank you.
masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Tadi udah ada 2 lagu yang dibawakan langsung sama penyanyinya, penciptanya juga. Selalu amazed gitu kalau ketemu sama orang yang, kalau orang yang pandai banyak bahasa itu kan polyglot. Betul. Kalau ini pandai berbagai instrumen, multi instrumen kayaknya ya. True musician. Dan tentunya juga satu lagu pembuka di tahun 2026 karena baru dirilis di Awal tahun Januari. Januari 9 kemarin juga. Hari ini kita langsung hadirkan ini dia, Bang Dul Jailani. Halo, halo. Selamat sore. Halo, sore. Harus pakai bang gitu ya. Pakai bang ya. Udah tua banget, dul aja. Takutnya dul suruh aja. ditagih angkotnya mana dulu gitu Oh, ya. iya. Tapi gue paham banget dia gak ngalamin Dul yang itu. Ngalamin gak Sarah sih? Zainab. Iya, ngalamin kan? Dikit-dikit Sempet ngalamin. nonton gak di TV waktu itu? Sempat. Sempat. Oh, iya. Di bioskop nonton. Di bioskop, oh iya, itu iya, yang the movie one the ya. movie. Nah Iya, itu iya. membuktikan kalau dia Gen Z Benar. sejati. Trilogi lagi. versi udah di bioskopnya gitu Iya, ya. iya. But anyways, dari 2 lagu yang tadi di bawain buat Detikers juga, satu lagu yang dirilis 2017 Iya. dan lagu terbaru yang baru dirilis di tahun 2026 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dari dulu sampai sekarang Dul, kamu adalah seorang romantis. Rokok makan gratis ya. Iya enggak? Iya atau enggak? Romantis apa ya, enggak juga sih. Maksudnya aku lebih suka mengungkapkan sesuatu tuh lewat karya aja gitu. Misalkan lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah gitu, ya lebih baik diungkapkan lewat lagu aja deh gitu. Lebih kayaknya lebih medium, lebih pas gitu. Misalnya lagi kecewa dengan situasi sosial, ya lewat lagu aja deh gitu, daripada di sosmed, daripada ngomong-ngomong gitu. Tapi berarti selama ini juga tidak selalu berhubungan dengan lagu cinta gitu ya? Atau Enggak. perasaan itu pada akhirnya dibungkus dengan lagu yang ya cukup romantis gitu, melankolis dan segala macam? Kalau yang di luar dari cinta tuh banyak di bandku Banyak yang ya? Kodir tuh. Oh, oke. Itu banyak yang tentang keresahan sosial, keresahan politik dan lain-lain, itu banyak di situ. Sebagai solois, Sebagai solois, yang cinta, yang main aman aja lah. kenapa berbeda? Yang main Dul? aman. Kenapa memilih Biar berbeda ada- antara... Gini, mungkin kalau Dul Jelani tuh banyak perasaan yang harus dijaga gitu ya, dari soal lirik gitu. Tapi mungkin karena efek terlalu banyak kompromi juga, ada bandku namanya Kodir. Kayaknya kalau di Kodir jangan ada kompromi deh gitu, jangan ganggu yang ini gitu. Jadi So, can we say bahwa Dul Jailani versi idealis yang dikodir atau Iya. Dul Jailani versi yang lain ada di ya versi solois gitu? Solois, ya. Apakah seperti itu definisinya atau gimana Dul? ya kalau Dul Jelani lebih inilah, lebih fleksibel gitu, maksudnya dalam artian pasar lagi maunya ini gitu. Ah, I see. Ya diikutin. Kalau di Kodir ya benar-benar jadi diri sendiri yang seadanya gitu. Bukan berarti di Dul Jelani nggak jadi diri sendiri ya, cuma harus banyak It's a kompromi. different version Ada ya. Iya, alter iya. ego gitu. Ya kalau di Kodir ya no kompromi lah gitu. Tolong yang ini jangan diganggu ya gitu. Ada yang mau dibuat atau disampaikannya seutuhnya aja, segitu-gitunya aja gitu. Bisa dibilang lebih atau seberapa jujur, dalam artian kayak ini loh perasaan yang mau aku tumpahkan dalam karya terbaru di lagunya Dul ya, bukan di band misalnya. Ya harus jujur sih ya. Kayaknya semua laguku yang di solo pun juga jujur juga gitu, dari pengalaman pribadi juga, dari instrumennya juga jujur, semuanya jujur gitu. Jadi emang yang diharapkan apa yang aku rasain, energinya tuh nyampe gitu ke pendengar gitu. Kayak sebenarnya selamanya ini emang fokusnya banyak tentang dari aransemen ya, khususnya banyak tentang kerapuhan, kekecewaan, penderitaan. Walaupun liriknya dibalut dengan pop biasa lah, tapi aku harap energi aransemennya tuh nyampe gitu ke yang denger gitu ya. Karena memang juga
ini ya sebagai yang tadi aku sempat singgung juga, kamu tuh juga memainkan cukup banyak instrumen ya. Artinya pilihan kamu tuh sebenarnya broad banget, luas banget gitu. Mana yang sebetulnya mau dimasukkan, mana yang sebetulnya instrumen ini yang paling tepat untuk membawakan cerita ini gitu di lagu ini juga. Gimana proses seorang Dul menciptakan lagu sebenarnya? Tergantung kebutuhan lagunya sih. Ada yang memang kayak sebenarnya selamanya ini kayaknya kurang deh kalau pianoan doang gitu. Kayaknya ini enak ngeband, sedikit rock. Tapi tergantung juga kadang bikin lagu kan ada yang dari gitar, ada yang dari piano. Kalau yang dari piano ya udah di pianoin aja. Kalau rata-rata yang dari gitar akhirnya ya dijadiin gitar aja deh gitu. Ya tergantung kebutuhan lagunya gitu. Maksudnya lebih enak kalau tiba-tiba lagunya ini kayaknya bisa dimasukin semuanya deh. Bisa dimasukin piano, gitar, bisa dimasukin banyak unsur gitu. Berarti sebenarnya lagu ini juga apa ya, nggak cuman liriknya yang jujur aja tadi gitu ya, mengungkapkan perasaan, tapi sebenarnya secara aransemen juga dibuat bukan nggak ribet ya, tapi memang ini ada gaya rock yang mau kamu bawakan juga gitu ya di dalam lagu ini. Iya gitu karena kayaknya aku kurang nyaman kalau yang yang terlalu pop tuh kurang nyaman gitu dan aku nggak di Nggak situ. adul banget gitu Iya ya. gitu. Nggak apa-apa. Daripada dipaksa gitu kan. Benar. Kalau terlalu pop juga kurang nyaman, lantas Dul sendiri pengen didefinisikan atau diketahui sama pendengarnya tuh sebagai seorang musisi yang kayak apa, Dul? Terserah gitu. Terserah aku nggak mau melabeli diriku sebagai apa gitu. Tanpa harus mengkotak-kotakan begitu ya. musik Iya itu sebenarnya seperti aku apa. nggak suka juga gitu mengkotak-kotakan gitu. Aku nggak suka gitu. Mau dikenang sebagai apa ya terserah gitu. Mau melabeli saya sebagai apa gitu. Saya di sini cuma sebagai seorang seniman yang alhamdulillah punya bakat yang akan terus berkarya itu aja. Dan juga penasaran Dul, ya we all know Dul Jailani adalah seorang musisi yang juga tumbuh di lingkungan keluarga yang musisi, legenda musik Indonesia juga. Gimana rasanya bagaimana caranya seorang Dul Jailani bisa membedakan gitu, this is what my music is all about dengan musik yang selama ini juga jadi bayang-bayang kamu gitu, selama kamu menjadi seorang manusia dari latar belakang keluarga musisi. Ya alhamdulillah tuh privilege juga ya, nggak bisa dipungkiri gitu. Ya kalau aku bukan anaknya Ayah Ahmad Dhani, Bunda Maya Estianti gitu, hai saya Dul Jailani juga siapa yang mau nonton gitu kan. Ya, Itu fakta ya, nggak bisa dipungkiri fakta juga ya. Fakta nggak bisa dipungkiri gitu. Cuma ya memang harus hati-hati gitu kadang misalkan gantiin bokap di Dewa gitu. Itu emang atmosfernya luar biasa kan. Wah main sama Dewa ditonton banyak orang. Atau juga ada band tribute to Dewa gitu. Tetap harus ini sih nggak boleh larut sama vibes yang kayak aku menganggap memang ada bonus. Alhamdulillah aku dikasih Tuhan tuh bonus dalam artian ya aku privilege bisa bawain lagu Dewa, bisa bawain lagu Bunda gitu. Tapi tetap harus fokus ke jangan sampai larut dan harus fokus ke apa yang aku impikan. I see. Gitu ya. Tapi pernah merasa itu sebagai sebuah beban atau justru ya you already convert it as a power gitu justru? Enggak sih. Enggak ya? Cuma tantangannya itu doang gitu, jangan sampai larut gitu loh. Oh I see. Jangan sampai larut keenakan sama bonus itu, I see. privilege itu sampai melupakan apa yang harus dibangun ke depannya, masa depannya itu. Makanya sebenarnya penting juga untuk ngasih koridor atau kayak ngasih identitas ini lagu yang Dul banget gitu. Karena sebenarnya tapi maaf banget gue lupa kita tuh gue pernah interview lu juga untuk satu single. Gak asing dari tadi. Tapi maksudnya all I remember adalah pokoknya ada unsur grunge yang memang ingin dibawakan gitu. Nah maksudnya itu kan dari tahun 2017 di lagu yang tadi sempat dibawakan terus sampai akhirnya sekarang punya karya baru juga. Apa proses pendewasaan musik atau mungkin apa yang semakin ingin ditunjukkan gitu sama pendengar lama maupun pendengar barunya Dul di musik yang sekarang? Kalau sekarang mungkin di lirik kali ya tantangannya gitu.
Iya di lirik aku lagi ya aku akuin masih belajar banyak soal lirik di zaman sekarang gitu. Banyak banget genre-genre baru dalam sastra lirik Indonesia gitu yang harus aku pelajarin gitu. Dan Karena instrumen udah bukan jadi penghalang kamu Iya, ya. iya. Kamu fasih tuh Iya. dari drum, dari bass, keyboard juga lirik justru jadi lirik challenge justru ya. tantangan di zaman sekarang lirik gitu. Udah mulai bosen soal cinta-cintaan gitu. Oh ya? Udah mulai bosen. Bahas cinta mulu gitu, mau bahas yang lain gitu. Do you Iya. consider yourself as a hopeless romantic person yang kayak cinta tuh ada loh cinta sejati, idealis soal cinta. Dulu adalah seorang yang seperti itu atau Gimana? sebagai seorang yang hopeless romantic gitu, kayak percaya bahwa cinta sejati itu ada, cinta itu akan bisa selamanya gitu. Ya percaya Ya. percaya. Dan itu percaya. cukup mempengaruhi dalam lo menulis lirik-lirik lagu itu. Sangat. Ya jadi mungkin udah waktunya upgrade, nggak soal cinta-cinta doang gitu. Mungkin sebenarnya ada pernah gitu kayak Kodir terakhir tuh nulis judulnya Lo Gila itu sebenarnya itu kritik pedas terhadap nggak mau nyebut apa gitu ya tapi itu Keresahan yang luar biasa lah gitu. kritik pedas terhadap apa yang terjadi di fenomena masyarakat gitu. Ya jadi ya pendewasaannya ya di lirik lah gitu. Yang juga akan kita temukan nanti di karya-karya selanjutnya Iya yang pastinya. nggak tahu nih ini udah boleh belum? Boleh Rahasia dikasih besar. tahu belum? Atau ini sebenarnya Nanti aja, lagu nanti pembuka untuk apa yang kita bisa tunggu dari Dul juga? Iya. Apa itu? Apa karya yang selanjutnya yang mungkin kita akan nantikan dari seorang Dul Single juga? habis ini liriknya bukan cinta. Oke. Oh ya? So Iya, there's iya. gonna be Tapi another aku single. suka loh lirik cinta ini tuh I'm not gonna say raw, bukan raw ya, tapi kayak ya udah apa adanya, ngerti gak sih? Iya, iya, iya. Kayak mungkin kalau di generasi sebelumnya kita punya Viera gitu, lirik-lirik yang gak terlalu jelimet tapi gua ngerti lo sayang gue kok gitu loh. Iya. Gitu, tapi berarti di karya berikutnya bukan cinta justru. Iya karena aku merasa bahaya kalau stuck di situ-situ aja gitu. Maksudnya kayak banyak tema yang bisa dibahas kan, kehidupan sehari-hari tentang perjuangan, tentang interpersonal, tentang pertarungan batin. Ya itu nanti keluar di single yang abis ini gitu. Ih, seru. Kapan kita bisa menantikan itu? Atau sebenarnya udah dalam proses apa karya berikutnya? Lagi rekaman sih. Lagi rekaman ya? Oke. Di Wow. tengah-tengah kesibukan manggung. Kamu Dan karya banyak apa lagi ya, projectnya nggak cuma banyak solois juga doang ya. gitu. Sibuk Iya. banget nih dulu kayaknya. Ini tadi jangan sampai larut sama yang menggiurkan gitu. Harus tetap diingat. Oh aku punya impian yang harus aku kejar gitu. Ada kolaborator kan mungkin yang mungkin kita bisa kepoin atau mungkin kira-kira akan Atau justru ada. kamu punya wishlist kolaborator dari lokal atau mungkin dari luar barangkali untuk Ada. Cuma lagi nyari. masih dalam pencarian Sulitnya ya. nih waktunya soalnya. Oh, waktunya. Mulai mahal-mahal ya di Indonesia Iya. sekarang ya. mulai mahal-mahal. Waktu ya, karena gimana pun juga waktu itu harus cocok ya. Iya. Harus cocok, mau berkarya, mau apapun juga waktunya harus Iya. cocok juga. But anyways, terima kasih banyak Dul sudah mampir ke Detik Thank you, Sore. thank you. Terima kasih, kita nantikan juga karya berikutnya. Karena katanya ini akan menjadi pembuka juga untuk karya-karya berikutnya yang Yes. akan dirilis Yeah. di tahun ini gitu. Hopefully gonna be another breakthrough buat musik Indonesia juga ya. Walaupun Kita cuma nantikan. spillnya bukan soal cinta gitu. Nah itu dia. Sedikit aja di spillnya gitu katanya. But anyways, kita...